Bertemu kembali kita di dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini kita akan membicarakan topik tentang database relasional. Dalam database relasional ini meliputi penjelasan tentang file versus database, kemudian sistem database, lalu database relasional, dan sistem database dan masa depan akuntansi. Materi ini akan disajikan oleh penyaji berikut ini, yaitu Desi Fitrianingsih, Eva Monika, dan Sahrul. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Nah, mari kita saksikan bersama penyajian yang akan disampaikan oleh penyaji berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai database relasional. Perkenalkan, saya Eva Monika beserta rekan saya Desi Fitrianingsih dan Syahrul. Kami mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Adapun materinya terdiri atas yang pertama, file versus database, yang kedua, sistem database, yang ketiga, database relasional, dan yang keempat, sistem database dan masa depan akuntansi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi database relasional ini, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai. Yang pertama, menjelaskan pentingnya dan keuntungan database dan perbedaan sistem database serta sistem warisan berbasis file atau file-based legacy system. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara tampilan logis dan tampilan fisik pada database. Yang ketiga, menjelaskan konsep fundamental sistem database seperti DBMS, skema, kamus data, dan juga bahasa DBMS. Yang keempat, menjelaskan apa yang dimaksud dengan database relasional dan bagaimana caranya untuk mengorganisasi data. Yang kelima, membuat seperangkat tabel yang terstruktur dengan baik untuk menyimpan data pada database relasional, dan yang terakhir, melakukan query sederhana menggunakan database Microsoft Access. Materi pertama yang akan kami bahas adalah mengenai file versus database. Nah, di sini disajikan sebuah hierarki data, dimulai dari unit yang paling kecil yakni field. Nah, field ini berisikan informasi mengenai atribut-atribut pelanggan, seperti nomor dan nama pelanggan, alamat jalan, kota, negara bagian, kode pos, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan field ini biasanya hanya berisikan untuk satu entitas saja. Selanjutnya, kumpulan field ini akan membentuk sebuah catatan. Nah, kumpulan catatan yang saling terkait nantinya akan membentuk sebuah file. Misalnya, catatan terkait pelanggan akan membentuk file pelanggan, catatan terkait penjualan akan membentuk file penjualan, dan catatan terkait persediaan akan membentuk file persediaan. Yang selanjutnya, kumpulan file ini nantinya akan saling berkoordinasi dan disimpan ke dalam satu data terpusat yang biasa kita kenal dengan database. Nah, dari slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa database ini menggabungkan beberapa file yang terpisah dan saling berhubungan, lalu mengumpulkannya menjadi satu di dalam data terpusat. Selanjutnya, di dalam database ini kita mengenal yang namanya istilah System Management Database atau Database Management System, atau yang biasa disingkat dengan DBMS. Nah, DBMS ini merupakan suatu program khusus untuk mengelola basis data di dalam database yang mana dibuat agar memudahkan para pengguna. Selain itu, kita juga mengenal istilah sistem database atau database system. Nah, database system ini terdiri atas database, DBMS, serta program-program aplikasi lainnya yang mengakses database melalui DBMS. Nah, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengordinasi, mengendalikan, dan mengelola database disebut sebagai administrator database atau database administrator atau yang biasa disingkat dengan DBA. Ada dua jenis pendekatan, yakni pendekatan sistem berorientasi file atau file-based oriented dan sistem database. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi dari pendekatan sistem berbasis file versus sistem database.
Nah, bisa kita lihat untuk yang pendekatan file, tiap-tiap file ini disusun berdasarkan catatannya masing-masing. Misalkan catatan mengenai penjualan disusun menjadi program penjualan, lalu ada catatan mengenai pengiriman disimpan menjadi program pengiriman, ada juga catatan mengenai penagihan disimpan dalam program penagihan. Nah, selanjutnya tiap-tiap program ini memiliki file induknya masing-masing. Nah, kemudian untuk pendekatan database ini, seluruh file data atau informasi mengenai suatu entitas dikelompokkan menjadi satu database yang kemudian dikelola oleh sistem manajemen database, lalu dikelompokkan menjadi catatannya masing-masing. Misalkan catatan penjualan dikelompokkan ke dalam program penjualan, catatan mengenai pengiriman dikelompokkan ke dalam program pengiriman, dan catatan mengenai penagihan dikelompokkan ke dalam program penagihan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan gudang data untuk business intelligence. Nah, apa sih itu gudang data dan apa sih itu business intelligence? Nah, gudang data atau data warehouse merupakan basis data yang sangat besar dan terperinci, di mana berisikan ringkasan selama beberapa tahun, yang mana tujuannya itu digunakan untuk analisis data, bukan untuk pemrosesan data. Sedangkan untuk business intelligence merupakan sebuah proses menganalisis sejumlah besar data untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, dalam business intelligence ini ada dua teknis utama yang biasanya dilakukan. Yang pertama, pemrosesan analytical online, dan yang kedua, penggalian data. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua teknis ini? Nah, untuk pemrosesan analytical online atau online analytical processing atau yang biasa disingkat dengan OLAP, itu menggunakan beberapa query untuk menyelidiki hipotesis hubungan di antara data. Sedangkan penggalian data atau data mining menggunakan analisis statistik yang canggih untuk menemukan hubungan yang tidak dihipotesiskan dalam data. Baik, yang selanjutnya ada keunggulan sistem database. Nah, database ini memberikan beberapa organisasi keuntungan. Yang pertama, mengenai integrasi data atau data integration. Yang kedua, pembagian data atau data sharing. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data atau minimal data redundancy and data inconsistencies. Yang keempat, independensi data atau data independence. Yang kelima, analisis lintas fungsional atau cross-functional analysis. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih data yang baik itu sangat diperlukan? Nah, karena data yang tidak benar atau tidak baik pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Nah, data yang baik ini juga digunakan oleh manajemen agar pihak manajemen ini mampu membuat keputusan yang tepat. Baik, yang selanjutnya ada sistem database. Yang pertama mengenai tampilan logis dan fisik atas data. Nah, di sini disajikan sebuah gambar mengenai layout catatan file piutang. Nah, biasanya di layout catatan file itu ada dua jenis data. Yang pertama, data alfanumerik, yang kedua data numerik. Nah, data alfanumerik ini merupakan data yang tidak berisikan angka, sedangkan data numerik merupakan sebuah data yang berisikan angka. Nah, layout catatan atau record layout ini merupakan sebuah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file data, serta tipe data yang disimpan. Lalu, mengenai tampilan logis atau logical view, itu merupakan sebuah data bagaimana seseorang secara konseptual mengelola, menampilkan, memahami hubungan antar item data. Dan yang terakhir, mengenai tampilan fisik atau physical view, merupakan cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Nah, yang selanjutnya disajikan sebuah gambar mengenai fungsi DBMS, yaitu salah satunya untuk mendukung berbagai tampilan logis data. Nah, di sini ada tampilan logis mengenai pengguna A dan pengguna B. Nah, tiap-tiap pengguna ini memiliki tampilan logisnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya, tampilan logis ini dikelola oleh DBMS, di mana DBMS ini menerjemahkan tampilan logis pengguna ke dalam instruksi di mana data sebaiknya diambil dari database.
Nah, kemudian sistem operasi ini menerjemahkan permintaan DBMS ke dalam instruksi-instruksi untuk secara fisik mengambil data dari berbagai alat penyimpanan. Nah, yang selanjutnya semua data ini dikumpulkan menjadi satu ke dalam data terpusat yang kita sebut dengan database. Selanjutnya yaitu skema. Skema adalah deskripsi elemen data dalam database, hubungan di antara mereka dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skema sendiri dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama ada skema level konseptual atau konseptual level skema, adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Lalu yang kedua ada skema level eksternal atau external level skema, adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database. Lalu yang ketiga yaitu ada skema level internal atau internal level skema, adalah tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana data sebenarnya diakses dan disimpan. Selanjutnya itu kamus data atau data dictionary. Kamus data berisi informasi tentang struktur database. Untuk setiap item data yang disimpan dalam database, ada catatan dalam kamus yang menjelaskannya. DBMS menyimpan kamus data yang entry-nya berisi elemen data baru atau yang terhapus, serta mengubah nama elemen data, penjelasan, dan penggunaannya. Outputnya mencakup laporan untuk programmer, desainer, dan pengguna. Contohnya seperti elemen data, sinonim untuk elemen data dalam file, dan program atau laporan yang menggunakan elemen data yang digunakan pengguna. Laporan ini digunakan sebagai bagian dari dokumentasi sistem, desain dan implementasi database, serta sebagai bagian dari jejak audit. Selanjutnya yaitu bahasa DBMS, bahasa definisi data atau Data Definition Language, atau yang biasa kita singkat DDL, adalah bahasa DBMS yang membuat kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan menentukan catatan atau bidang keamanan. Selanjutnya yaitu bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language, atau yang biasa kita singkat DML, adalah bahasa DBMS yang memodifikasi isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus item data. Yang selanjutnya itu bahasa query data atau Data Query Language, atau yang biasa kita singkat DQL, adalah bahasa DBMS level tinggi, seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Yang selanjutnya yaitu ada penulisan laporan atau report writer, adalah bahasa DBMS yang memerinci pembuatan laporan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Untuk pertanyaannya yaitu apakah perbedaan file dengan database? Lantas keuntungan apa yang bisa diperoleh apabila menggunakan database? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan apakah perbedaan file dengan database. Perbedaan file dengan database adalah file terdiri dari kumpulan catatan yang saling sejenis. Makanya kalau berbeda jenis dia akan disimpan di beda file. Sedangkan database itu terdiri dari kumpulan file yang berbeda jenis tadi tapi saling berhubungan, lalu dikumpulkan di dalam satu data terpusat. Lalu keuntungan apa yang bisa diperoleh apabila menggunakan database? Database memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Keuntungan yang pertama yaitu integrasi data atau data integration, yang kedua yaitu pembagian data atau data sharing, yang ketiga yaitu meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data, atau minimal data redundance and data inconsistency. Yang keempat, independensi data atau data independent. Yang kelima yaitu analisis lintas fungsional atau cross-functional analysis. Selanjutnya yaitu database relasional. Database relasional adalah database yang data-datanya tersimpan dalam tabel-tabel dan terdapat relasi antar tabelnya. Model data adalah representasi abstrak isi database. Model data relasional adalah tabel 2 dimensi representasi data. Setiap baris mempresentasikan entitas khusus dan setiap kolom adalah file tempat catatan atribut disimpan. Tuple adalah baris dalam tabel yang berisi data mengenai komponen khusus dalam tabel database. Selanjutnya, tipe-tipe atribut. Kunci utama atau primary key adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi setiap baris dalam tabel.
Kunci asing atau foreign key adalah atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain, digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Kunci kandidat atau candidate key adalah suatu atribut yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik sebuah kejadian yang spesifik dari suatu entitas. Kunci kandidat harus unik dan tidak ada duplikasi kandidat key lainnya. Kunci komposit atau composite key berfungsi untuk mengidentifikasi kejadian dalam entitas di mana kunci komposit terdiri dari dua atau lebih atribut yang unik. Kunci alternatif atau alternative key adalah digunakan untuk tujuan pengambilan data. Selanjutnya, membuat desain database relasional. Dampak beberapa cara untuk menyimpan informasi database. Yang pertama yaitu menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Beberapa masalah yang terjadi adalah anomali pembaruan, adalah manajemen database yang tidak tepat di mana item kunci non-utama disimpan beberapa kali. Jika memperbarui komponen di satu lokasi dan tidak di lokasi lain, maka akan mengalami inkonsistensi data. Anomali penyisipan adalah pengelolaan database yang tidak benar mencegah pengguna menambahkan catatan ke database. Anomali penghapusan adalah mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan hilangnya seluruh data pada suatu entitas ketika sebuah baris dihapus. Selanjutnya, dampak dari beberapa cara untuk menyimpan informasi database. Yang kedua, yaitu memvariasikan jumlah kolom, mencatat faktur penjualan dan data pelanggan, serta menambahkan kolom tambahan untuk mencatat setiap item yang terjual. Yang ketiga yaitu solusi, seperangkat tabel. Database relasional adalah database yang dibangun menggunakan model data relasional. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk desain database. Yang pertama, normalisasi, yaitu mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dan anomali, penghapusan, sisipan, dan pembaharuan. Lalu yang kedua, pemodelan data sematik, yaitu pendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat seluruh diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemanfaatan database relasional. Langkah yang pertama, memilih sebuah relasi dari basis data. Yang kedua, menggabungkan dua relasi secara bersamaan. Yang ketiga, membangun kolom dari relasi. Yang keempat, memilih baris dari relasi. Yang kelima, membagi atribut yang baru. Yang keenam, memberi indeks atau mengurutkan baris. Yang ketujuh, menghitung total untuk menampilkan hitungan. Yang kedelapan, menampilkan data. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan database relasional. Untuk kelebihan dari database relasional, data mudah diakses. Struktur basis data tidak sulit untuk dilakukan perubahan. Data direpresentasikan secara logik. Pengguna tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data, mudah untuk mengimplementasikan integritas data, data lebih akurat, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi, telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Selanjutnya, kelemahan dari database relasional yaitu kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Pengguna harus familiar dengan relasi antar tabel. Pengguna harus mempelajari SQL. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai query. Apa sih yang dimaksud dengan query itu? Tentu bagi kebanyakan mahasiswa akuntansi, kata ini cukup asing di telinga, bukan? Jadi, query merupakan noun dalam bahasa Inggris atau kata benda yang berarti pertanyaan. Dalam pengolahan database, query merupakan suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna untuk memperoleh informasi dari database. Dengan kata lain, query dapat diartikan sebagai kemampuan atau capability menampilkan informasi yang diperoleh dari tabel-tabel yang tersimpan di dalam database. Kemudian, di sini terdapat fungsi query. Dalam praktiknya, query memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, melakukan akses langsung pada basis data. Yang kedua, query dalam bentuk bahasa SQL atau subquery language memiliki fungsi membuat basis data baru maupun menghapus yang sudah ada. Yang ketiga,
menentukan struktur dari database yang ada, baik itu jumlah tabel, kolom, dan lainnya. Yang keempat, mengeksekusi perintah-perintah untuk mengambil, menambah, menghapus data serta operasi lainnya di dalam basis data. Dan yang kelima, membuat fungsi-fungsi tertentu atau store prosedur yang digunakan dalam basis data. Nah, lalu ada langkah-langkah membuat query. Dalam membuat query dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan fasilitas design view dan menggunakan fasilitas using wizard, di mana kedua fasilitas tersebut dapat ditemui dalam program aplikasi Microsoft Access. Jadi buat kalian nih yang ingin mencoba membuat query database relasional, pakai aplikasi Microsoft Access ya. Lanjut kita ke cara yang pertama, yaitu menggunakan fasilitas design view. Langkah-langkahnya, pertama, buka database yang akan dibuat query, klik tombol create, lalu pilih query design. Setelah itu akan muncul kotak dialog show table yang berisi 3 tabulasi. Ada tables yang berfungsi untuk menampilkan daftar nama table, kemudian ada queries yang berfungsi untuk menampilkan daftar nama query, dan ada both, di mana berfungsi menampilkan keduanya. Lalu, klik table atau query, kemudian klik add, dan terakhir close. Setelah itu, masukkan nama tabel dan field ke dalam kolom yang sudah disediakan oleh query dengan mengklik 2 kali field yang ada pada tabel. Kemudian, klik lagi nama tabel dan field lainnya. Nah, untuk melihat hasil query yang telah dibuat, bisa klik finish. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan fasilitas using wizard. Langkah-langkahnya, pertama, buka database yang akan dibuat query, klik tombol create, lalu pilih query wizard. Selanjutnya, pada kotak dialog new query, pilih simple query wizard, kemudian klik OK. Setelah itu, tentukan daftar pilihan table atau queries, lalu tentukan pula beberapa nama field yang akan digunakan. Gunakan tombol navigasi yang ada untuk memindahkan posisi nama field yang ada dari posisi kolom available field ke kolom select field. Kemudian klik next. Lalu, untuk menampilkan semua field dan semua record, bisa klik detail. Nah, untuk menampilkan ringkasannya, bisa klik summary. Selanjutnya, klik next, maka akan muncul dialog simple query wizard yang terakhir. Lalu, ketik judul query sesuai yang diinginkan, setelah itu klik finish. Selanjutnya, ada sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan perusahaan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Keuntungan signifikan dari sistem database ini yaitu kemampuannya dalam membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Nah, query ad hoc ini merupakan query yang tidak dapat ditentukan sebelum saat query diterbitkan. DBMS atau Database Management System memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi. Para akuntan harus memahami sistem informasi sehingga dapat memudahkan mereka dalam mendesain dan menggunakan SIA di masa depan. Pada intinya, materi ini membahas mengenai hubungan antara sistem database dan masa depan akuntansi, di mana di masa depan perusahaan dalam mengelola keuangannya sudah menggunakan sistem database. Guna memperdalam pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan, berikut terdapat 2 soal yang dapat dikerjakan bersama-sama. 1. Apa yang dimaksud dengan kamus data? Apa saja isi di dalamnya? Dan bagaimana kamus data digunakan? 2. Jelaskan hubungan antara Database Management System atau DBMS dan masa depan akuntansi. Nah, berikut jawabannya. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah kamus data berisi informasi tentang struktur database. Untuk setiap item data yang disimpan dalam database, ada catatan dalam kamus yang menjelaskannya. DBMS menyimpan kamus data yang entry-nya berisi elemen data baru atau yang terhapus, serta mengubah nama elemen data, penjelasan atau penggunaannya. Outputnya mencakup laporan untuk programmer, desainer, dan pengguna. Nah, untuk soal nomor 2, jawabannya yaitu hubungan di antara keduanya ialah bahwa sistem database memiliki potensi untuk menggantikan pelaporan keuangan secara eksternal. Sehingga
Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan perusahaan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Berikut daftar pustaka dan sumber bahan rujukan yang digunakan dalam menyusun materi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam isi materi yang disampaikan, kami sangat terbuka atas saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.